Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini penulis bahas soal soal oli full sintetik versus mineral. Ya gimana ya? Karena kok aduh, padahal ya yang namanya bahan oli itu termasuk cukup mudah untuk dilihat, tapi sampai sekarang orang itu kok ya masih masih sembarang itu sumbernya asumsi, sumbernya omongan sales, sumbernya info-info masa lalu. Jadi kalau sudah dunia oli, kita nggak bisa ya pakai patokan oh oli ini itu pasti gini, nggak bisa pakai patokan ya kasarannya full sintetik itu pasti bagus, mineral itu pasti jelek. Karena ya yang namanya oli itu terjadi perubahan. Jadi yang namanya produk data sheet pun ya itu kalau pabriknya rajin bisa sampai setahun sekali berubah. Jadi yang namanya kandungan material di oli itu pasti berubah. Jadi penulis ini salah satu yang ya mau nggak mau harus langganan notifikasi perubahan datasheet, terutama merek Motul. Yang berikutnya kalau nggak salah Exxon Mobil, tapi yang sering dipaksa itu Motul. Kalau kita download safety datasheetnya Motul, kita itu diwajibkan mengisikan nama dan email. Dan ini artinya mau nggak mau kita akan dikirimi email kalau terjadi perubahan safety datasheet. Dan ya sepanjang tahun penulis terima beberapa email yang oh safety datasheetnya untuk produk ini sudah berubah, safety datasheetnya produk ini sudah berubah. Yang nggak paham mengapa kok penulis nyebut safety datasheet adalah karena namanya bahan oli itu seringnya tercantum lebih gamblang, lebih jujur di material safety datasheet, karena material safety datasheet ada kewajiban nggak boleh bohong. Jadi kalau misalnya takut rahasianya kebongkar, dikasih informasinya rahasia. Jadi harus punya kewenangan sekian untuk bisa mengakses material safety datasheet. Nah untuk orang biasa kita nggak diberi wewenang. Ya pabrikan cuma menyebutkan seikhlasnya. Jadi ya memang beberapa pabrik oli walau ada material safety datasheetnya nggak menyebutkan bahan dasar olinya karena memang nggak wajib. Apalagi kalau bahannya adalah PAU, entah yang itu MPAU atau yang CPAU. Tapi yang jelas kita bisa tahu bahwa bahan oli itu apa, terutama bahan dasarnya, terutama kalau bahannya dari oli mineral. Oli mineral yang penulis maksud adalah bahan grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1 itu biasa tercantum sebagai solvent refine. Yang grup 2 biasa tercantum sebagai hydrotreat. Yang grup 3 biasa tercantum sebagai hydrocrack. Namun karena resepnya berubah-berubah, di safety datasheet itu ada banyak banyak baris, banyak material. Jadi namanya hydrotreat itu kadang berkali-kali munculnya. Ada yang heavy, ada yang light, karena memang hydrotreat sendiri kan mengacu ke keseluruhan. Sementara namanya bahan grup 1, 2, 3 itu minim tergantung 3 bahan,
yaitu bahan aromatik, naptenik sama parafin. Karena jenisnya 3, maka kandungannya jadi beda-beda. Mungkin yang perhatian, mengapa kok ini ada solvent refine padahal bahannya ini mestinya harusnya bukan. Itu ya karena olinya sendiri campurannya macam-macam ya. Bahan dasar oli sendiri campurannya nggak cuma satu macam. Informasi ini mudah didapat, cukup mudah didapat, walau tentu ada keterbatasan. Seperti misalnya kalau pabrik oli Indonesia sulit sekali untuk mendapatkan informasi ini ya. Jadi kalau oli lokal itu walau merek terkenal sekalipun, material safety datasheetnya itu gak ono biasa nih. Atau kalau ada pun ya ngeblank, kita nggak tahu bahan dasarnya apa karena nggak disebut. Misal disebut, oh ini olinya mineral, wis titik. Oh ini hasil penyulingan minyak bumi, wis titik. Seperti itu ya. Yang bisa kita dapatkan secara jelas itu adalah oli-oli yang masih impor. Oli impor ya. Oli impor ini nggak sama dengan oli merek luar yang sudah buatan lokal. Jadi oli impor ya buatan luar negeri, bukan oli merek luar yang buatan dalam negeri. Karena yang buatan dalam negeri rasanya jarang ya yang pakai material safety datasheet. Jadi misal ada versi Indonesia pun seringnya itu mengacu ke produk luar, produk impor yang kebetulan ada versi bahasa Indonesia untuk material safety datasheet. Nah, yang penulis heran adalah banyak sekali orang-orang yang ngaku expert, ngaku ahli, orang yang sok tahu, sok keminter, sok macam-macam lah wis ya. Yang ya kalau ngomong itu sambil membodoh-bodohkan biasanya. WK, wow bodoh, goblok ya. Pokoknya orang yang ngeklaim oli full sintetik sekarang kalah bagus sama mineral itu pasti wis macem-macem lah disebutnya ya. Nah kebanyakan orang yang ya wis selalu selalu menggurui, selalu WK, selalu ngakak ketika ngomong ya, selalu ngomongnya oli full sintetik itu pasti lebih bagus. Ya tentu dia nggak akan pakai bukti yang terbaru ya, karena memang omongan dia sudah kadaluarsa. Kalau misalnya diomongi gitu ya pasti membantah. Oh nggak mungkin gitu ya. Termasuk salah satunya adalah kalau diomongi, oh oli ini harganya mahal, itu aslinya sebenarnya bukan sintetik. Sebenarnya mineral. Kalau yang agak tahu sejarah ngomong, oh iya memang oli full sintetik sekarang sudah bukan lagi PAO, sekarang pakai VHVI. VHVI itu biasanya mengacu ke oli grup 3 plus ya mungkin kesannya benar tapi ya salah. Dia ngomong gitu karena pernah tahu kasusnya Castrol dengan Exxon Mobil, di mana Castrol menjual Castrol Sintek, bahannya adalah bahan grup 3 plus. Padahal saat itu yang namanya sintetik itu biasanya PAO. Tapi ya kemudian diajukan ke pengadilan, Castrol dinyatakan tidak bersalah. Nah, setelah itu mulailah kehancuran oli sintetik. Oli sintetik sudah bukan lagi tanda oli bagus, tapi wis ya kalau sekarang wis tanda oli yang overprice ya, kemahalan, kualitas nggak sesuai harganya.
Yang kita harus perhatikan itu adalah kalau ada oli yang mengklaim bahannya full sintetik, tapi kemudian di material safety datasheet menyebutkan bahannya adalah hydrotreat. Ini kita harus hati-hati ya. Dan ini banyak sekali oli yang di material safety datasheet itu bahannya pakai hydrotreat. Jadi ada grup 3, ada grup 2, ada grup 1 oli mineral ya. Dan ya kalau sekarang kebanyakan oli itu adalah bahannya grup 2. Harusnya kalau kita ngomong pakai pengertian zaman Castrol Sintek, harusnya untuk sintetik minim itu adalah pakai bahan hydrocrack. Tapi ya nyatanya sekarang bahan hydrotreat pun berani disebut full sintetik. Nah ini kita kalau ngomong soal material safety datasheet, kita sekarang ngomong soal kenyataan. Kenyataan itu adalah ketika oli itu diuji, baik diuji ya eksperimen fisika maupun di motor atau di mobil. Sekarang ini beda antara oli mineral dan sintetik itu ya bisa dibilang sudah nggak ada ya. Dan malah ya oli-oli yang tipe full sintetik itu sudah tidak tahan panas lagi. Jadi zaman dulu yang namanya oli sintetik itu daya tahan panasnya bagus. Tapi sekarang oli sintetik, mau yang semi sintetik atau full sintetik, kebanyakan daya tahan panasnya buruk. Dibanding oli mineral, mending oli mineral. Oli daur ulang, mending daur ulang. Karena minim oli daur ulang nggak cepat jadi hitam. Sementara itu oli full sintetik cepat jadi hitam. Kan ya rugi beli beli oli yang full sintetik. Apalagi dari sisi harga, oli full sintetik itu bisa 2 sampai 10 kali lebih mahal daripada oli mineral. Ya sebenarnya sih kita sekarang sudah nggak bisa lagi membandingkan menyebut oli itu dengan mineral atau sintetik. Kalau penulis sekarang membandingkannya antara oli yang cepat hitam dan tidak cepat hitam, antara oli yang cepat menguap dan tidak cepat menguap. Ada oli yang sifatnya cepat hitam cepat menguap, ada oli yang cepat hitam tok, ada yang cepat menguap tok, ada yang tahan dua-duanya. Kalau di motor terutama itu juga pengaruh dari shear stability. Nah kalau shear stability ini nggak ada hubungannya dengan cepat hitam atau enggak, cepat menguap atau enggak, itu sudah tergantung dari formula lainnya ya, yang kebetulan formulanya itu nggak bisa kelihatan ya, nggak bisa terdeteksi dari uji pemanasan. Tapi intinya sekarang sudah bukan zamannya lagi ngeyel oli full sintetik itu lebih baik dari mineral. Fakta sudah banyak, bukti sudah banyak. Kita harus lihat realita lah ya, jangan ngimpi, jangan hidup di masa lalu ya. Dulu penulis pernah merasakan zaman dimana oli full sintetik itu lebih bagus dari mineral. Tapi sekarang ya beda lah ya. Oli zaman dulu dalam kondisi mesin bagus mau 7.000, 8.000 bisa. Kalau sekarang ya jangan kaget kalau oli full sintetik ternyata cuma 500 km, 1000 km gitu ya. Suara mesin sudah kasar, sudah hitam olinya. Oli bagus itu pakai standar apapun harusnya ya tidak cepat hitam, tidak bikin suara mesin kasar. Tapi sekarang ya karena oli-oli sudah jadi jelek semua, orang
levelnya udah turun semua. Oli bikin hitam disebut bagus, oli bikin suara mesin kasar disebut bagus. Ya itu salahnya orang-orang yang kalau ngomong selalu pakai WK, pakai ngakak, pakai menghina dan seterusnya. Sayangnya Indonesia sudah separah itu kondisi masyarakatnya. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.